kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Untuk manga Boruto resmi chapter 4 ini akan dibuka oleh Kawaki si anak pungut yang menjadi cover atau halaman sampul pada chapter ini, dan judul resmi pada chapter ini adalah Kebangkitan. Pada halaman pertama, Kawaki sedang memperhatikan Boruto yang sedang menggunakan segel jutsu. Saat itu Kawaki berkata, apa yang sebenarnya ingin dilakukan dia? Apakah dia ingin melakukan sesuatu? Di sisi lain, Code yang sedang menatap Gyubi sambil menahan sakit yang diterimanya akibat Rasengan Uzuhiko. Dia sedang memikirkan kembali apa yang dikatakan Boruto pada dirinya tentang seberapa mengerikan Gyubi. Saat itu Code berkata dalam hatinya, aku rasa Gyubi tidak semengerikan apa yang diucapkan Boruto. Aku tahu Gyubi ini hanya ingin memakan manusia terutama Otsutsuki. Bagaimana mungkin dia menjadi ancaman? Dan lagi dia tidak bisa melakukan apapun di bawah sana. Di halaman selanjutnya, Boruto kembali memfokuskan sebuah kekuatan yang ada di tangannya dan ingin melakukan sesuatu tepat di hadapan Kawaki. Saat itu katak yang ada di jubahnya berkata, ayo Boruto, kita harus segera menyusulnya secepat mungkin. Mendengar itu, Boruto membalas, aku tahu, tapi aku masih belum cukup mahir melakukan teknik ini. Aku masih belum menguasainya seperti kakekku dahulu. Bisakah kau membantuku untuk melakukan ini? Setelah Boruto berkata seperti itu, dia berkata kepada katak yang ada di jubahnya, baiklah, aku sudah merasakannya, aku sudah menemukan titik koordinat tersebut. Setelah Boruto mengucapkan itu, dia menghilang. Ternyata Boruto memakai teknik kakeknya yaitu Yondaime Hokage, dengan kekuatan Hiraishi no Jutsu. Setelah Boruto menghilang dari pandangan Kawaki, dia tiba-tiba muncul dan masuk ke dimensi milik Jigen. Code yang menyadari hawa keberadaan Boruto yang sudah masuk ke dalam dimensi tersebut, dia langsung refleks melihat ke belakang tubuhnya. Saat itu Code berkata dalam hatinya, apa? Boruto? Sialan. Apalagi yang dia gunakan sehingga bisa menyusulku ke tempat ini? Melihat Code yang panik dan ketakutan akibat kehadiran dirinya, Boruto selangkah demi selangkah mendekati Code dan bertanya pada dirinya. Saat itu Boruto berkata, hei bodoh, di mana Gyubi yang kau sembunyikan? Setelah Boruto berkata seperti itu, dia melihat ke bawah, dan yang tersisa hanya beberapa batang besi raksasa milik Jigen yang menyegel Gyubi. Tapi wujud dari Gyubi itu sendiri sudah tidak ada lagi di bawah sana. Tiba-tiba, katak yang ada di jubahnya Boruto berkata, sialan, ini sudah terlambat. Aku bisa memastikan kalau aku melihat Gyubi itu sebelumnya di bawah sana. Aku rasa mustahil Code bisa memindahkan makhluk raksasa tersebut dalam kondisinya yang seperti ini. Code yang melihat ada seekor katak di bagian jubah Boruto berkata, apa itu? Aku rasa aku mengenal katak itu. Apa mungkin itu katak dia? Tiba-tiba, di sekeliling Boruto dan Code, ada beberapa makhluk yang memiliki wajah berbeda dan diselimuti oleh tanda cakar Code. Mereka berempat memperhatikan Boruto dan Code dengan tatapan yang mengerikan. Semua makhluk tersebut bukan makhluk biasa, masing-masing dari mereka memiliki doujutsu Rinnegan di kedua bola matanya. Melihat itu, Boruto berkata kepada Code, sialan, aku rasa ini sudah terlambat Code, dasar sialan. Setelah Boruto berkata seperti itu, Code membalas, hei apa itu Mbak? Saat itu, bukan hanya Boruto saja yang kelihatan bingung, bahkan Code sendiri merasa tidak pernah terjadi situasi aneh seperti ini sebelumnya. Saat itu Boruto membalas ucapan Code. Baiklah, aku akan memberitahukan padamu tentang apa yang terjadi sekarang. Dia bukanlah Bak yang kau kenal. Mereka semua yang ada di hadapan kita tidak lain adalah jelmaan dari pohon suci milik Gyubi. Mendengar penjelasan Boruto, Code membalas, apa-apaan ucapan itu? Aku tidak mengerti. Saat mereka sedang berdialog tentang situasi aneh yang terjadi sekarang, tiba-tiba salah satu dari mereka menyerang Boruto. Dia adalah jelmaan Gyubi yang memiliki wajah sama seperti Bak. Jelmaan Gyubi satu ini memiliki kekuatan daya tempur yang luar biasa, bahkan Boruto sampai terhempas ke sebuah dinding di dimensi tersebut, dan berhasil menyeret paksa Boruto hingga terlempar cukup jauh. Setelah jelmaan Gyubi yang mirip Bak tersebut melakukan itu kepada Boruto, dia berkata, apa yang kau lakukan seorang diri di tempat ini? Apakah kau sudah rela mengorbankan tubuhmu untuk dimakan? Apa benar begitu Otsutsuki Boruto?
Saat jelmaan Gyubi tersebut belum selesai berbicara, tiba-tiba Boruto mengaktifkan Jutsu Raiton Shiden, dan membuat tubuhnya dikelilingi oleh petir yang cukup kuat, dan akhirnya, jelmaan Gyubi tersebut terkena Jutsu Boruto. Boruto yang melihat itu cukup lega. Tapi tiba-tiba, jelmaan Gyubi satu ini berhasil bangkit, dan dengan cepatnya dia kembali menghujani Boruto dengan sebuah serangan seperti mulut naga yang keluar dari tangannya. Boruto yang melihat tanda bahaya dari serangan itu, dia bergegas cepat menggunakan teknik kakeknya lagi, yaitu Hiraishin no Jutsu. Melihat Boruto yang berhasil kabur dengan teknik itu, jelmaan Gyubi tersebut berkata, "Aku benci teknik itu. Aku benar-benar muak melihatnya." Code yang memperhatikan Boruto yang sedang bertarung dan berpindah atau berteleportasi dengan cepat, dia sampai kaget. Ternyata Boruto berpindah tempat di sebelah Code yang sedang berdiri. Saat itu, Code bertanya, "Jujur saja, aku malas mengatakan ini padamu, tapi kalau kau tidak keberatan, apa yang terjadi sekarang, aku tidak mengerti sedikit pun tentang situasi saat ini." Setelah Code berkata seperti itu, dia tiba-tiba jatuh dan tersungkur ke tanah. Sebab efek dari Rasengan Uzuhiko milik Boruto masih belum hilang seutuhnya. Melihat Code yang terjatuh, Boruto dengan kelembutan di hatinya, menonaktifkan Rasengan Uzuhiko yang ada di tubuh Code, sehingga Code tidak merasa kesakitan lagi. Saat itu Boruto berkata, "Saat ini aku sudah menonaktifkan efek dari jutsuku, tapi, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan situasi sekarang. Daripada itu, ayo bantu aku untuk menghadapi mereka semua, atau kau akan mati diserang mereka." Mendengar itu, Code menjawab, "Ayo katakanlah sekarang, apakah itu akibat bak yang sekarang sudah berubah menjadi pohon, sehingga membuat Gyubi seperti ini?" Mendengar pertanyaan Code, Boruto membalas, "Ini adalah akibat dosamu, semua orang yang berhasil berubah menjadi bentuk itu, maka mereka sudah berbeda." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba ada sebuah serangan mendadak mendekati mereka berdua. Kali ini jelmaan Gyubi muncul dari atas langit dan sambil terbang menatap. Jelmaan Gyubi kali ini mirip dengan wajahnya Ishiki atau Jigen. Saat itu dia berkata, "Kami Shinju, menyerap semua cakra kehidupan di seluruh alam semesta ini, itu adalah tujuan kami sebenarnya. Tapi atas tindakan konyol dirimu Code, kami sepertinya turun kasta yang cukup rendah akibat ulah tanganmu." Setelah jelmaan Gyubi yang memiliki wajah seperti Jige berkata, tiba-tiba, jelmaan Gyubi yang baru kembali muncul. Kali ini dia berwajah seperti perempuan, dan memiliki dua mata rinengan. Saat itu ia berkata kepada Code, "Menyedihkan sekali dirimu Code. Bahkan sampai sekarang, kau tidak lain adalah sebuah bidak permainan yang selaku dikendalikan oleh seseorang. Dan takdir menakutkan buatmu akan segera datang akibat kau yang terlalu tunduk dengan perintah siapapun itu." Di sisi lain, tiba-tiba jubah Boruto bergerak, dan ternyata katak yang ada di jubah tersebut berkata dengan tegas kepada Boruto. Saat itu ia berkata, "Ini akan semakin sangat berbahaya Boruto. Sebab itu kau harus pergi dari sini, dan kita akan memikirkan kembali cara melawan mereka semua." Saat katak tersebut mengatakan itu, Boruto tidak membalas apapun. Sebab Boruto sedang fokus melihat jelmaan Gyubi yang baru muncul. Tapi jelmaan Gyubi tersebut tidak mengucapkan apapun, dan hal itu yang membuat Boruto penasaran. Di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan Shikamaru marah dan berteriak kepada Kawaki. Dia berkata, "Apa maksudmu Kawaki? Bagaimana mungkin kau bisa kehilangan jejak dirinya? Apa dia menggunakan Jikukan Ninjutsu?" Mendengar ucapan dari Shikamaru, Kawaki membalas, "Aku tidak tahu apa yang dilakukan Boruto. Bisa aja dia melakukan itu, tapi dari amatanku, dia tidak melakukan apapun di sini setelah Code menghilang. Dan tak lama dari itu, dia juga hilang. Aku rasa Boruto sedang mengejar Code saat ini." Di akhir chapter 4 resmi ini, ditutup Boruto yang pergi dari dimensi milik Jigen, sebab dia merasa terpojok dan berpindah tempat ke sebuah lokasi. Saat itu Boruto menyandarkan tubuhnya, dan tiba-tiba Kashin Koji muncul. Saat itu Kashin Koji berkata, "Kau terlalu memaksakan diri Boruto. Itu sangat berbahaya." Setelah mendengar itu, Boruto berkata ke depan pohon. Saat itu Boruto mengucapkan hal gila pada chapter ini. Boruto berkata,
Aku rasa kau perlu menunggu waktu sedikit lama lagi Paman Sasuke.